Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang attitude and value yang beranggotakan 1. Aisyah Nisfulaili NPM 210052, Ananda Elmi Amalia NPM 210060, Anissa Dwi Nugraini NPM 210075, Fioni Dian Prasyas NPM 210077. Materi yang pertama, sikap bertahan sistem evaluasi positif atau negatif, perasaan emosional dan kecenderungan tindakan sehubungan dengan dunia sosial individu. Adzan 2001, Batch Kortfeld dan Pelece 1962. Sikap juga dapat didefinisikan sebagai keadaan mental yang berkembang melalui pengalaman yang selalu siap memberikan pengaruh aktif pada respon individu terhadap kondisi dan kondisi apapun keadaan di mana sikap diarahkan. Alport 1935. Definisi lain dari sikap adalah sebagai berikut. Evaluasi ringkasan dari objek pemikiran. Objek sikap dapat berupa apa saja yang didiskriminasi atau diingat seseorang. Objek sikap dapat berwujud, misalnya bisa, atau abstrak, misalnya kebebasan berbicara. Dapat berupa benda mati, misalnya mobil sport, orang, misalnya Harry Johnson diri sendiri, atau kelompok, misalnya politisi konservatif, orang asing. Bonher dan Wenke 2002. Materi yang selanjutnya, nilai. Nilai adalah cita-cita yang dianut oleh individu. Itu mewakili keyakinan dasar bahwa mode perilaku tertentu lebih disukai dalam arti pribadi atau sosial daripada yang lain, dan itu relatif stabil dan bertahan lama. Hardy, Lee, Hoffman, Tauk, dan Salter 2009, Rockets dan Bang Rockets 1989. Nilai mewakili kode etik dan moral kita dan sangat dipengaruhi oleh norma dan budaya kelompok sebaya. Mereka mengandung elemen penilaian tentang apa yang benar atau salah atau diinginkan, dan mereka menawarkan standar yang akan memandu perilaku, dan perilaku kita bertindak sebagai proses untuk mengevaluasi dan menilai perilaku kita sendiri dan orang lain. Dampak motivasional dari suatu nilai terlihat ketika kita berusaha untuk mencapai cita-cita tertentu. Rocket 1973. Mayo 2002 mengatakan hal ini tentang nilai significance of value disebabkan oleh konsensus sosial yang kuat yang mendukungnya. Nilai dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, sebuah tipologi yang dikemukakan oleh Alport, Venom, dan Lindsay 1960 dijelaskan dalam bab 2 sebagai nilai-nilai teoritis, estetika, sosial, politik, agama, dan ekonomi. Crawford 1992 menempatkan nilai-nilai orang dalam kategori berikut. A. Kebajikan atau memberi perhatian kepada orang lain, hedonisme atau mencari kepuasan sensual dan emosional, stimulasi atau rasa senang, prestasi atau sukses dari memanfaatkan bakat seorang. B. Universalisme atau keterkaitan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. C. Kekuasaan atau status dan rasa hormat dari orang lain. D. Keamanan atau merasa aman, harmoni internal dan eksternal. Selanjutnya ada pembentukan sikap. Nah, dalam pembentukan sikap, kepribadian dan sosialisasi merupakan dua variabel yang sangat penting. Dikatakan bahwa kepribadian otoriter cenderung menampilkan sikap seperti menghormati atasan, memusuhi bawahan, kecenderungan untuk introspeksi, dengan kecenderungan untuk memproyeksikan impuls yang tidak dapat diterima kepada orang lain. Nah, juga disarankan bahwa individu yang sangat otoriter adalah mereka yang telah terkena disiplin yang keras dan mengancam di rumah sejak awal kehidupan, dan mereka mempertahankan sikap permusuhan laten terhadap orang tua mereka. Nah, pandangan tersebut ini menurut Adorno, Frankel, Barnes, Wick, Levinson, and Sanford pada 1953 silam. Nah, namun pandangan tersebut ditentang oleh Altemeyer pada 1988. Disarankan bahwa akar dari penulis Italianisme ditetapkan pada masa remaja, bukan pada masa kanak-kanak. Karena itu, anak-anak meniru perilaku orang tua mereka dan sering diberi imbalan atas tindakan tersebut. Dan prasangka itu lebih mungkin dipengaruhi oleh norma-norma budaya daripada oleh kepribadian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi sikap.
Sikap membantu individu mengadopsi pandangan yang stabil tentang dunia tempat mereka tinggal. Kita hanya dapat mengatasi lingkungan kita jika rak tikungan itu cukup teratur dan dapat diprediksi, sehingga seorang individu atau kelompok, bahkan masyarakat dapat mengetahui di mana posisi mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, pandangan tersebut menurut Kelman pada 1969 silam. Nah, sikap memfasilitasi pengorganisasian pemikiran yang beragam menjadi pola yang cukup koheren. Ini berkontribusi pada pengurangan ketidakpastian dan memungkinkan individu untuk beroperasi tanpa ketidaknyamanan karena harus mengevaluasi semua rangsangan yang menimpa indera mereka untuk membuat respon yang benar. Nah, pandangan barusan ini menurut Praktanis dan Turner pada 1994. Fakta sederhana bahwa kita memaksakan suatu keteraturan pada semesta sosial. Kita membuat orang lain lebih mudah berkomunikasi dan berhubungan dengan kita, khususnya ketika mereka memahami sikap kita. Selanjutnya ada fungsi instrumental atau penyesuaian. Seorang individu berusaha untuk memaksimalkan penghargaan dan meminimalkan sanksi atau hukuman di lingkungan eksternal mereka. Mereka bahkan mengembangkan sikap yang menyenangkan terhadap objek yang memuaskan kebutuhan mereka dan sikap yang tidak menyenangkan seperti terhadap objek yang menggagalkan kebutuhan mereka. Dalam kasus terakhir, konsumen dapat mengembangkan sikap terhadap kategori produk dan menghindari item dalam kategori tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pertahanan ego. Individu mengembangkan sikap yang dirancang untuk melindungi diri dari paparan kebenaran dasar yang tidak diinginkan atau realitas tertentu di lingkungan mereka. Konsumen dapat mencoba menangkal ancaman terhadap harga diri dengan mengembangkan sikap positif terhadap produk, seperti alat bantu perawatan atau mobil yang mengesankan yang dapat meningkatkan citra diri mereka. Orang lain mungkin mengembangkan sikap yang mendukung mekanisme pertahanan seperti obat kumur atau deodoran untuk mempertahankan ego mereka. Ada kesempatan lain ketika individu memproyeksikan kelemahan kepada orang lain sebagai sarana perlindungan diri dan dalam prosesnya mengembangkan sikap yang tidak menyenangkan terhadap kelompok sasaran. Ini bisa muncul dalam kasus prasangka yang diarahkan pada kelompok minoritas. Yang selanjutnya ada fungsi pengetahuan. Individu perlu mempertahankan struktur dunia mereka yang stabil, terorganisir, dan bermakna untuk mencegah kekacauan. Sikap memberikan standar atau kerangka acuan yang digunakan individu untuk menilai objek atau peristiwa, dan sikap yang memberikan konsistensi dalam pemikiran kita sangat relevan. Efisiensi fungsi pengetahuan sikap mudah diamati dalam perilaku konsumen. Sikap mempengaruhi pembeli untuk lebih menyukai merek mobil tertentu, dan mereka tidak perlu memeriksa ulang nilai, kebiasaan, dan gaya hidup mereka sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Namun, jika sikap yang ada tidak memadai dalam menyelesaikan masalah tertentu, maka perolehan pengetahuan baru bisa membawa perubahan sikap. Konsumen pada umumnya adalah pencari informasi. Mereka memiliki kebutuhan untuk mengetahui, dan ini mendorong mereka untuk mendapatkan informasi yang memberi makna pada dunia sosial mereka. Namun, terkadang individu mengambil pilihan yang mudah dan mengandalkan stereotip untuk menyederhanakan kenyataan. Dari 4 fungsi utama sikap, fungsi pengetahuan mungkin yang paling lemah dalam arti teoritis. Hal ini dijabarkan oleh Reich dan Adcock pada tahun 1976. Namun, Praktanis dan Turner pada tahun 1994 menganggap fungsi pengetahuan penting dalam perspektif sosio-kognitif mereka tentang sikap. Selanjutnya ada perubahan sikap. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Misalnya, eksekutif pemasaran dapat mencoba untuk mengubah sikap yang sangat mempengaruhi pembelian jenis produk tertentu dengan mencoba menyesuaikan dengan apa yang direncanakan perusahaan untuk ditawarkan. Ada banyak contoh strategi pemasaran yang dirancang untuk mengubah sikap terhadap suatu produk dengan menarik perhatian pada karakteristik produk yang memiliki keunggulan dalam persaingan. Nah, di sini ada sumber perubahan sikap. Hal ini dikemukakan oleh Kelman pada tahun 1958. Yang pertama ada kepatuhan. Ini muncul ketika suatu sikap diadopsi untuk motif tersembunyi, seperti keinginan untuk membuat kesan yang baik pada bos atau klien individu. Yang kedua ada identifikasi. Ini muncul ketika individu mengambil sikap untuk membangun atau mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Contohnya, seorang siswa yang ingin membangun hubungan kerja yang baik dengan dosen dapat mengadopsi sikap
yang tercermin dalam mendengarkan dengan penuh perhatian di kuliah dan berkontribusi secara cerdas di seminar. Yang ketiga ada internalisasi. Hal ini muncul ketika sikap baru dianut sebagian besar dari kelompok sikap karena individu merasa nyaman mengikuti sikap tersebut. Faktor penyebab terjadinya perubahan sikap. Sejumlah faktor spesifik yang menimbulkan perubahan sikap dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan kelompok. Dalam temuan sebuah studi kasus klasik, terdapat bukti adanya pergeseran sikap yang nyata sebagai akibat dari keanggotaan kelompok. Meskipun terdapat perbedaan individu yang mencolok, menurut Newcombe pada tahun 1943. Disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk berubah atau tidak mengubah sikap adalah hubungan mereka dengan keluarga atau perguruan tinggi, di mana siswa memutuskan untuk mandiri dari keluarga mereka dan berafiliasi dengan dan memperoleh prestis dari kelompok perguruan tinggi. Mereka cenderung mengambil posisi radikal di dalam kiri politik. Tapi di mana mereka mempertahankan ikatan keluarga yang kuat berasal dari rumah di mana sifat konservatif lebih lazim. Ada kecenderungan untuk mengabaikan pengaruh perguruan tinggi. Ini dinyatakan sebagai penarikan diri atau perlawanan aktif, tidak hanya di lingkup unit tetapi di lingkup kerja juga sama. Yang kedua ada ekspor ke media massa. Seperti pers, radio, televisi, dan juga internet sering dianggap sebagai bertanggung jawab atas perubahan sikap. Misalnya, kampanye dipasang secara berkala di media massa dengan konotasi keamanan yang kuat, seperti menyoroti risiko pengemudi dengan alkohol berlebih di aliran darah. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap terhadap keselamatan. Saat peneliti pengaruh media massa terhadap sikap terhadap isu-isu tertentu, sebuah kesimpulan tak terduga muncul dalam sebuah penelitian oleh Katz dan juga Lazarus-Feld pada tahun 1955. Pesan yang disajikan melalui surat kabar, radio, dan juga televisi ini akan menghasilkan perubahan sikap yang tidak signifikan pada awalnya. Namun, setelah mengulangi pengukuran sikap ini beberapa minggu kemudian, para peneliti ini menemukan perubahan yang signifikan. Mereka mengajukan penjelasan berikut untuk pergeseran pendapat yang tertunda. Kebanyakan orang pada awalnya akan terpengaruh dengan cara yang sangat kecil oleh apa yang mereka lihat dan didengar di media, tetapi kemudian cenderung mendiskusikan masalah dengan orang lain yang mereka kenal dan yang pendapatnya mereka hargai dan mereka percayai. Maka pada saat itulah perubahan sikap akan terjadi. Yang ketiga, kontak paksa. Erat dengan pengaruh yang diberikan oleh kelompok dalam mengubah sikap adalah gagasan kontak paksa. Misalnya, menempatkan seorang pekerja dengan sikap keselamatan negatif dalam kelompok keselamatan yang bersemangat, yang kerangka acuannya adalah untuk mempromosikan praktik keselamatan yang baik di sebuah perusahaan. Nah, ini dapat mengakibatkan perubahan sikap keselamatan. Yang keempat ada penghargaan. Cenderung seseorang yang mendapatkan penghargaan akan merubah sikap mereka. Contohnya pada perusahaan, seseorang karyawan mendapat penghargaan dari bosnya, maka ini akan meningkatkan kinerja dan tentunya akan merubah sikap karyawan tersebut agar lebih giat dan lebih rajin dalam bekerja. Yang kelima, komunikasi. Karena adanya hubungan interaksi antara individu yang satu dengan yang lain, maka ini akan mempengaruhi pola pikir seseorang, baik ke sifat yang positif maupun ke negatif. Yang keenam, persuasi. Merupakan proses penting dalam perubahan sikap, menurut Watt pada tahun 2000. Dan pengaruh persuasif ini akan mencolok dalam peran komunikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perubahan sikap. Sifat persuasi dalam bentuk ekstrim. Persuasi digunakan oleh seseorang di Cina sehubungan dengan pendidikan ulang atau pencucian otak oleh tawanan perang. Nah, para prajurit akan dipaksa membacakan propaganda prio komunis melalui sistem pengeras suara. Alasannya adalah karena narapidana lain akan mungkin menerima ide seperti itu dari rekan mereka sendiri
daripada seorang musuh. Pengukuran sikap. Bagaimana cara kita mengukur sikap? Nah, pengukuran sikap biasanya menyiratkan pengukuran komponen kognitif atau aspek berpikir dari suatu sikap. Nah, cara yang paling dasar untuk melakukannya adalah dengan mengajukan satu pertanyaan. Tetapi ini jarang menjadi metode yang memuaskan karena tidak mempertimbangkan banyak komponen sikap. Banyak sikap umum memiliki sejumlah segi, dan oleh karena itu, lebih baik menggunakan skala sikap yang terdiri dari banyak pertanyaan. Sikap tidak dapat langsung diamati begitu saja, tetapi dapat diukur secara tidak langsung. Kita memerlukan langkah-langkah untuk membantu kita membandingkan sikap individu ataupun kelompok. Dan untuk dapat mendaftarkan perubahan sikap individu dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk mencatat secara numerik apa yang dipikirkan seseorang tentang suatu isu. Penting agar pertanyaan yang diajukan ini memiliki arti yang sama bagi semua orang yang berpartisipasi dalam survei sikap. Salah satu contohnya yaitu skala Truesdale adalah salah satu pendekatan sistematis pertama untuk pengukuran sikap dan dikembangkan oleh Truesdale dan Jaffe pada tahun 1929. Langkah pertama adalah menuliskan sejumlah pertanyaan, mungkin sekitar 100 ataupun lebih pertanyaan, yang masing-masing mengungkapkan pandangan tertentu. Nah, dari pertanyaan ini harus mengungkapkan semua sudut pandang yang memungkinkan dari yang sangat disukai hingga yang sangat tidak disukai. Sikap dan perilaku. Hubungan antara sikap dan perilaku lebih rumit dari yang kita perkirakan. Sikap positif terhadap keselamatan jalan hanyalah salah satu faktor di antara banyak faktor yang mempengaruhi keselamatan berkendara atau perilaku di jalan. Nah, faktor-faktor lain yang harus diperhatikan seperti kebiasaan dalam mengemudi, konvensi sosial, perangai ketika diprovokasi oleh pengemudi lain, dan sikap polisi dalam mengemudi dengan ngebut atau ugal-ugalan. Jadi mudah untuk membayangkan situasi di mana karena sebagai kendala, orang dicegah untuk berperilaku sesuai dengan sikap mereka. Hubungan antara niat untuk berperilaku dan perilaku aktual telah menjadi subjek penyelidikan yang ketat oleh Fishbein dan Ajdin pada tahun 1975 dan oleh Riketa pada tahun 2008. Niat berkaitan dengan perilaku, seperti niat untuk menyusun langkah-langkah pengendalian biaya yang lebih baik, dipengaruhi oleh sikap akuntan terhadap pengendalian pengeluaran dari biaya perusahaan atau organisasi yang sesuai oleh kemampuan penerima aktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.